Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada peristiwa besar dalam sejarah yang bisa kita petik. Peristiwa yang merupakan mukjizat besar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi polemik para ulama tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Tapi yang masyhur bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Tapi kita tidak bisa memastikan. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi antara tahun ke-11 dari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan terjadi tahun ke-12. Artinya 1 tahun sebelum hijrah Nabi. Adapun peristiwa ini digambarkan di 2 surat. Pertama, kalau kisah tentang Isra sendiri itu digambarkan dalam surah Al-Isra sendiri. Ayat awal-awal di dalam surah Al-Isra. Adapun peristiwa Mi'raj itu terjadi digambarkan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. An-Najm itu artinya bintang. Karena peristiwa Mi'raj ini Nabi SAW melintasi bintang-bintang. Makanya diletakkan dalam surah An-Najm. Bagaimana kisahnya? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah Isra Mi'raj ini dalam sahihnya. Kemudian juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan ulama-ulama ahli tarikh juga mengkisahkan dalam buku-buku sejarahnya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi ulama berselisih pendapat. Apakah Isra ini terjadi dengan ruhnya saja? Artinya, jasadnya tetap di bumi, ataukah hanya jasadnya saja? Ataukah ruh dan jasadnya dinaikkan ke langit? Maka pendapat yang sahih menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu birruhi wal jasad, dengan ruh dan juga dengan jasad Nabi. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi ruhnya saja, maka ini apa bedanya dengan mimpi? Tidak dijadikan mukjizat besar, layaknya orang bermimpi. Tapi kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad, barulah ini mukjizat besar, di mana tidak ada satupun para nabi, bahkan para malaikat sekalipun yang mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya, ini peristiwa yang menakjubkan, yang belum pernah ada sejarahnya sejak Adam sampai manusia yang terakhir diwafatkan, kecuali hanya terjadi kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, ada peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad SAW mengalami kesedihan hampir 1 tahun. Bahkan tahun itu disebut dengan tahun Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena 2 manusia yang sangat dicintai Nabi Muhammad meninggal di tahun yang sama. Pertama adalah Abu Thalib, paman Nabi SAW, dan yang kedua, istri beliau tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. 2 manusia yang selama ini menopang dakwah Nabi, mereka meninggal di tahun yang sama. Bahkan Nabi SAW mengalami penderitaan yang luar biasa dalam dakwahnya. Setelah kematian 2 manusia ini, mulailah Rasul SAW menawarkan Islam ke kabilah-kabilah dan meminta mereka untuk melindungi Rasul dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Tapi tidak ada satupun kabilah yang mau melindunginya. Akhirnya Nabi SAW berencana pergi ke daerah yang jauh dari Mekah. Terpikir Rasul SAW ingin berdakwah ke kota Taif. Maka berangkatlah Rasul ke kota Taif. Tapi sampai di Taif, semua kepala-kepala suku di Taif mereka serentak satu nafas untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun mulai melakukan kekerasan dengan cara melempari Rasul dengan batu. Maka Rasul pun harus menghindar dan Rasul melarikan diri. Sehingga Rasul SAW terjebak di kebun kurma milik Rabi'ah. Tapi di kebun kurma inilah terjadi peristiwa yang besar juga, di mana ada sekelompok jin dari Yaman, dari jin-jin Nasibah, nyasar ke kebun kurma itu ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat fajar. Kemudian jin-jin ini mendengar suara Al-Quran yang dilantunkan Rasul dalam sholatnya. Tiba-tiba mereka sekali mendengar Al-Quran, mereka pun beriman. Dan kisahnya termaktub di dalam suratul jin. Seolah-olah ketika orang-orang Taif tidak mau masuk Islam mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul, maka Allah ganti dengan makhluk lain dari kalangan jin yang kemudian beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ juga ada seorang laki-laki bernama Adas, seorang Nasrani, yang kemudian beliau juga masuk Islam. Yang ketika itu
posisinya sebagai budak yang bekerja di kebun itu. Teman-teman, pengusiran Rasul dari Taif ini membuat Rasul sesak dadanya. Walaupun dia berhasil masuk ke Mekah dengan jaminan, tapi Rasul tidak leluasa untuk berdakwah di kota Mekah layaknya dakwah sebelumnya. Kembali kepada dakwah Siriyah, maka menyempitlah dada Nabi. Disinilah Nabi SAW ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia jangan putus asa dengan menaikkan Nabi SAW ke alam yang belum pernah dia pijak sebelumnya. Dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kisahnya? Teman-teman, ketika Nabi SAW sedang tidur di Hatim, dalam riwayat di Hijr Ismail sebelah Ka'bah, dalam riwayat di rumah Ummu Hani. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan beliau tidur di rumah Ummu Hani. Disitulah Jibril alaihissalam membangunkan Nabi SAW. Kemudian Jibril membelah dada Nabi SAW, mengambil jantung Nabi, kemudian mencucinya dengan air zam-zam di dalam bejana emas. Kemudian setelah itu memasukkan banyak hikmah di dada Nabi. Setelah Nabi SAW dibelah dadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan kendaraan untuk melakukan perjalanan spektakuler ini. Kendaraan itu disebut buraq, dan buraq ini lebih kecil dibandingkan kuda, tetapi lebih besar dibandingkan keledai. Tetapi sekali dipacu kakinya, langkahnya sejauh mata memandang saking cepatnya. Dan buraq ini berwarna putih. Ada hadis yang lemah mengatakan, saat Nabi SAW hendak naik ke atas buraq, buraq ini tidak mau dinaiki karena tidak kenal Nabi. Maka Jibril alaihissalam marah kepada buraq dan mengatakan, "Ya buraq, diamlah engkau. Tidak ada manusia yang lebih mulia yang akan menunggangimu melainkan Muhammad." Ketika mendengar itu, maka buraq pun terdiam sampai Rasul naik di atas buraq. Baru kemudian melesat bersama Jibril dari kota Mekah, Masjidil Haram, sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Dari sini kita tahu bahwa Rasul sudah pernah ke Palestina dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian sesampainya di Palestina, Rasul menambatkan buraq di tempat yang konon hari ini dijadikan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Dulu buraq itu ditambat di situ, tapi sekarang tembok itu menjadi tembok ratapan, dan orang Yahudi mengklaim itu bagian daripada Haikal Sulaiman. Dan sampai disinilah peristiwa yang disebut dengan Isra, dan itu digambarkan dalam surah Al-Isra di ayat pertama. Setelah Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, rupanya Nabi SAW sudah dinanti oleh para nabi. Jadi para nabi datang dengan ruh-ruh mereka, kemudian digambarkan di belakang Nabi SAW, dan mereka meminta bahwa Rasul disuruh untuk mengimami mereka dalam sholat. Kalau ada yang bertanya, Rasul saja belum sampai di Sidratul Muntaha, artinya belum ada kewajiban sholat. Kenapa Nabi SAW bisa sholat sebelum adanya perintah sholat? Kalau peristiwa itu setelah Mi'raj, benar, karena sudah ada perintah sholat. Tapi ini Rasul SAW mengimami para nabi itu sebelum peristiwa Mi'raj, padahal sholat itu diperintahkan setelah Mi'raj. Maka jawabannya adalah sholat itu sudah diperintahkan sebelum adanya Isra Mi'raj. Tapi ketika itu sholat belum diwajibkan. Rasul sholat itu hanya 2 rakaat di pagi hari dan di petang hari. Baru setelah peristiwa Isra dan Mi'raj inilah berlaku sholat 5 waktu. Sama dengan puasa, puasa sudah diperintahkan. Di Mekah Rasul sudah puasa, tapi diwajibkannya puasa itu pada tahun 2 Hijriyah setelah hijrah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hendak dimi'rajkan, mi'raj artinya dinaikkan, hendak dinaikkan ke langit, maka tiba-tiba Jibril datang dengan membawa 2 minuman, pertama susu dan yang kedua khamar. Tapi Nabi SAW memilih air susu, kemudian meminumnya dan meninggalkan khamar. Padahal ketika itu khamar belum diharamkan, masih boleh diminum. Karena pengharaman khamar itu terjadi di Madinah setelah hijrah Nabi. Tapi Nabi SAW tetap memilih susu dan meninggalkan khamar. Maka Jibril mengatakan, kalau engkau memilih khamar wahai Muhammad, maka engkau akan terfitnah, begitu juga umatmu. Tapi karena engkau memilih air susu, maka engkau telah diberikan hidayah, dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Maka mulailah Nabi SAW melakukan Mi'raj. Nabi pun sampai di langit pertama dengan diantar oleh Jibril alaihissalam. Ketika sampai di langit pertama, Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit. Kemudian dikatakan, "Man anta? Siapa engkau?" Maka Jibril mengatakan, "Ana Jibril." Kata malaikat, "Wa man ma'aka? Siapa bersama engkau?" Maka Jibril mengatakan, "Muhammad." "Awaqad uhiya ilaihi?" Apakah dia sudah diperintahkan untuk naik ke langit?
Kata Jibril, "Na'am, iya." Maka pintu langit pertama terbuka. Kemudian Rasul pun naik di langit pertama, dan Rasul dikejutkan dengan pertemuan Rasul dengan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Ucapkan salam kepada ayahmu Adam." Maka Nabi kemudian menghampiri Nabi Allah Adam dan mengatakan, "Ya Adam, assalamualaikum." Maka Adam menjawab salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Adam mengatakan, "Selamat datang dengan hamba Allah yang soleh dan anakku yang soleh." Maka Nabi SAW melihat Adam. Apabila pandangan Adam mengarah ke kanan, maka Adam tersenyum. Dan apabila Adam mengarah pandangannya ke kiri, Adam pun menangis. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Kenapa dengan Adam?" Maka Jibril mengatakan, apabila dia menengok ke arah kanan, dia tersenyum karena dia melihat anak-anak dan cucunya yang masuk ke dalam surga. Tapi ketika melihat ke kiri, dia menangis karena dia melihat dari anak cucunya ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sebabnya Adam menangis. Kemudian setelah itu Nabi SAW dan Jibril naik ke langit kedua, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jarak langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Tapi dengan sekejap mata saja, akhirnya Jibril dan Rasul berhasil mengetuk langit kedua. Kemudian Jibril meminta dibukakan. Maka penjaga pintu langit mengatakan, "Siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." Penjaga langit mengatakan, "Siapa yang bersamamu?" Jibril mengatakan, "Muhammad." Kemudian malaikat penjaga pintu langit kedua mengatakan, "Awaqad uhiya ilaihi?" Apakah sudah diperintahkan dia boleh naik? Kata Jibril, "Iya." Akhirnya dibukalah pintu langit kedua itu. Maka Rasul dikejutkan dan berjumpa dengan Nabi Allah Isa ibnu Maryam dan kerabatnya Yahya ibnu Zakaria. Maka Jibril mengatakan, "Ucapkan salam kepada keduanya." Maka Nabi SAW mengucapkan kepada kedua Nabi mulia dan mengatakan, "Assalamualaikum." Maka mereka mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Selamat datang saudara dari hamba Allah yang soleh dan saudaraku yang soleh. Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sampai ke langit ketiga. Di langit ketiga sama. Penjaga pintu langit ketiga bertanya, "Siapa Anda?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." Kata penjaga langit ketiga, "Siapa yang bersamamu?" Maka Jibril mengatakan, "Muhammad." Maka penjaga langit mengatakan, "Apakah dia sudah dibolehkan naik ke langit ketiga?" Jibril mengatakan, "Ya." Maka dibukalah pintu itu. Naiklah Rasul ke langit ketiga. Maka Rasul SAW dikejutkan dengan perjumpaannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan, "Ucapkan salam kepada Yusuf." Maka Rasul mengatakan, "Assalamualaikum." Kata Yusuf, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Selamat datang hamba Allah yang soleh dan saudaraku yang soleh. Kemudian Jibril naik lagi dengan Rasul SAW ke langit keempat. Maka penjaga langit keempat bertanya lagi, "Siapa engkau?" Jibril mengatakan, "Saya Jibril." "Dan siapa yang bersamamu?" Jibril mengatakan, "Muhammad SAW." "Apakah sudah diwahyukan dia boleh naik ke langit keempat?" Jibril mengatakan, "Iya." Maka dibukakanlah pintu langit keempat. Di langit keempat, maka Rasul dikejutkan berjumpa dengan Idris alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ucapkan salam kepada Idris." Maka Rasul mengatakan, "Assalamualaikum." Maka Idris mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai hamba Allah yang soleh dan saudaraku yang soleh." Kemudian Jibril naik lagi ke langit kelima. Begitu juga langit kelima. Penjaga pintu langit kelima mengatakan, "Siapa Anda?" Maka Jibril mengatakan, "Ana Jibril." Padahal Jibril itu pemimpin para malaikat. Tetapi tetap dia meminta izin menghormati penjaga langit. Kemudian penjaga langit yang kelima mengatakan, "Siapa yang bersamamu?" Maka Jibril mengatakan, "Muhammad." "Apakah sudah diwahyukan dia boleh naik?" Jibril berkata, "Ya." Maka dibukakanlah pintu langit kelima. Di pintu langit kelima, Rasul dikejutkan berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul, "Ucapkan salam kepada Harun." Maka Rasul mengatakan, "Assalamualaikum." Nabi Harun mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hamba Allah yang soleh dan saudaraku soleh." Kemudian Jibril naik lagi ke langit keenam. Begitu juga dia meminta izin. Kemudian penjaga langit keenam mengatakan, "Siapa engkau?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Dia mengatakan, "Muhammad." "Apakah sudah diperintahkan dia boleh naik ke langit keenam?"
Kata Jibril, ya. Maka dibukakanlah pintu langit ke-6. Setelah naik ke langit ke-6, Rasul dikejutkan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, salim ala Musa, ucapkan salam kepada Musa. Maka Rasul mengatakan, assalamualaikum ya Nabiullah Musa. Maka Musa alaihissalam mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hamba Allah yang soleh dan saudaraku yang soleh. Tiba-tiba setelah itu Musa menangis. Maka Rasul SAW bertanya kepada Jibril, kenapa Musa menangis? Jibril alaihissalam menjelaskan kenapa Musa menangis. Dan dia pun mengatakan, sungguh ada seseorang anak muda yang datang belakangan, diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi umatnya memenuhi surga lebih banyak dibandingkan umatnya. Inilah yang membuat Musa menangis. Akhirnya kemudian Rasul SAW dengan Jibril diangkat ke langit yang terakhir, ke langit ke-7. Disitulah Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Rasul, tidak ada Nabi yang mirip wajahnya dengan diriku melebihi Ibrahim. Wajah Rasul persis seperti wajah Ibrahim alaihissalam, karena Rasul adalah keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu Nabi SAW diajak oleh Jibril ke tempat Ka'bahnya para malaikat di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu lurus di atas Ka'bah, di atas langit ke-7. Disitulah Nabi SAW melihat setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur, kemudian mereka tawaf. Setelah mereka tawaf, mereka pun keluar dan tidak pernah kembali. Tapi besoknya datang malaikat yang lain dengan jumlahnya yang sama, 70.000 masuk kemudian tawaf. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi. Begitu terus setiap harinya. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan, sampai di sini saja aku mengantarmu. Aku tidak bisa mengantarkan dirimu lagi. Tiba-tiba Jibril beralih rupa menjadi bentuk aslinya. Itulah kedua kalinya Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli. 600 sayap yang membentang, di mana satu sayap Jibril bisa menutupi langit. Dan itulah Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Maka Rasul SAW diberikan rofrof. Rofrof itu semacam sayap. Diletakkan sayap di pundaknya Nabi, kemudian diterbangkan ke langit. Jibril tidak bisa mengantar. Kemudian Nabi SAW melewati lautan yang sangat luas sekali. Lautan yang sangat luas di atas langit. Kemudian di atas lautan, disitulah ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas arsy itulah Allah Jalla fi'ula. Ar-Rahman alal arsy istawa. Yang Maha Rahman beristiwa di atas arasnya. Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha. Fi Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan di atas Sidratul Muntaha itulah surga. Dan ujung daripada surga adalah arasy Ar-Rahman. Sebagaimana Rasul mengatakan, apabila engkau meminta surga, langsung minta surga Firdaus. Karena itu surga yang paling tinggi. Karena atapnya surga Firdaus itu langsung arasy Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di atas Sidratul Muntaha inilah Nabi SAW mendapatkan dua perintah, dua perkara. Pertama, perintah sholat 50 waktu, yang pada akhirnya menjadi 5 waktu. Dan yang kedua, 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu, Nabi turun kembali ke Masjidil Aqsa. Teman-teman, kenapa Nabi naik dan turunnya ke Masjidil Aqsa? Kenapa Rasul tidak langsung saja dari Mekkah langsung naik ke langit? Karena pintu langit itu sejajar dengan Al-Aqsa. Makanya Rasul harus balik lagi ke Al-Aqsa. Baru setelah ke Masjidil Aqsa, Rasul SAW naik buruk lagi. Kemudian sampailah Rasul kembali ke Makkah dan kembali ke Masjidil Haram. Teman-teman, itulah rangkuman daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud penghormatan dan pelipur lara setelah paman Nabi dan istri Nabi meninggal dunia. Barakallahu fikum, semoga pembahasan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.